situs-situs apa aja namanya. Ini ada 1000 Lancer, seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Ada Freelancer Indonesia, ada project.co.id, ada 99 Design dan Goban serta yang lainnya ya. Nah, sekarang mari kita coba buka salah satu situs freelancer tersebut ya. Misalkan 1000lancer.com. Nah, ini ada kantornya ya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nah, kita klik yang ini, 1000lancer.com. Coba kita buka. Masih loading. Nah, ini kita sudah masuk ke home situsnya ya. Di sini ada kayak paket, isi, brief dan bayar, job selesai. Nah, ini ada kategori-kategori pekerjaan yang bisa kita kerjain. Ada website dan pengembangan, ada penjualan dan pemasaran online, ada penulisan, desain multimedia, aplikasi, administrasi dan support. Nah, ini kita close. Nah, ketika kita sudah mengetahui dari sana, maka kita sebenarnya bisa juga membaca ya, apa sih freelancer itu, bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana biayanya, bagaimana keunggulannya. Sebenarnya ketika kita sudah mendaftar di situs ini, cara daftarnya pun sebenarnya tanpa biaya, jadi gratis. Kita ke sana cuma menawarkan diri menjadi pekerja, dan situs ini berfungsi sebagai media untuk mempertemukan kita dengan para pencari proyek. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ini situsnya itu sistem kerjanya kayak Bukalapak ataupun Gojek ataupun Shopee ya, Shopee mungkin. Jadi dari sana mereka menjadi perantara untuk mempertemukan kita gitu. Nah, kalau kita belum mempunyai akun di situs ini, kita bisa mengklik register ini ya, register. Tapi ketika kita mengajukan sebagai freelancer, kita masuk ke daftar sebagai freelancer. Nah, untuk bikinnya sih sebenarnya sama aja kayak kita bikin akun Facebook ataupun Gmail atau Instagram ataupun akun sosmed lainnya. Nah, kita bisa ngisi di sini nama lengkap, username, password, email, nomor telepon dan lain-lain. Lalu kita klik daftar sebagai freelancer. Nah, setelah kita punya akun, setelah kita register, maka kita bisa login. Nah, setelah kita login, kita gimana sih caranya agar kita dapat kerja ya? Bekerja, kita bisa klik di sini cari job ya. Kita bisa klik cari job untuk mencari pekerjaan yang tersedia. Nah, kita bisa klik di semua. Semua ini maksudnya adalah kategori pekerjaan yang akan kita cari untuk lebih mempermudah kita mencari sesuai dengan keahlian kita. Kita kasih contoh data atau kerjaan yang paling murah ya, data ya. Data, input data di Microsoft Excel. Nah, ini ada open ya. Jadi ada satu project yaitu input laporan keuangan ke Microsoft Excel. Jadi di bawahnya ada 3 menu, ada freelancer quote, ada jumlah aplikan, terus kapan sih mereka menerima aplikan terakhir gitu. Itu tanggal 21 April 2020. Nah, freelancer quote coba kita klik. Jadi ketika ada tulisan freelancer quote itu artinya klien memberikan harga kepada kita. Jadi kita bisa menawarkan harga ataupun tarif yang kita minta dalam mengerjakan proyek tersebut gitu. Nah, ini 42 aplikan ini maksudnya adalah orang-orang yang sudah mengajukan penawaran untuk mengerjakan proyek itu gitu. Nah, yang kalender ini yang dalam 1 hari itu artinya tanggal 21 April 2020 itu proyek ini sudah berakhir. Nah, coba kita lihat para aplikannya. Ada 42. Kita langsung masuk ke proyeknya aja. Kita klik input laporan keuangan ini. Nah, di sini ada keterangan dari pekerjaannya.
dia punya file keuangan 33 perusahaan dari PDF yang akan dipindahkan ke Excel gitu. Nah, kalau kita ingin mengajukan penawaran ke dia atau kita mau melamar untuk mengerjakan proyek tersebut, kita bisa langsung klik daftar untuk pekerjaan ini. Nah, di bawahnya ini ada orang-orang yang sudah mendaftar sebagai freelance untuk mengerjakan proyek itu gitu. Nah, coba kita klik salah satu dari aplikan ini untuk melihat portofolionya. Yuliana Fong, coba kita klik. Nah, Yuliana Fong, jadi portofolionya itu dia sudah pernah ngerjain data Excel dalam bentuk entry dan grafik ataupun pivot data. Nah, jadi satu lagi agar kita cepat atau orang tertarik untuk menggunakan jasa kita itu, maka kita harus mengisi portofolio ya. Nah, portofolio itu ada di bawah kata mencari ini. Nah, kita mengisi di sana, kita isi sebanyak mungkin, sebagus mungkin agar orang bisa tertarik untuk menggunakan jasa kita untuk mengerjakan proyek mereka gitu. Nah, untuk jasanya pun sebenarnya kalau di sini kita nggak bisa lihat ya, entah itu berapa. Tapi coba kita lihat untuk jenis pekerjaan lain. Misalnya desain logo. Nah, desain logo ini sangat gampang banget ya. Nah, ini ada project yang ditawarkan, saya membutuhkan jasa pembuatan logo, tapi nggak ada harganya juga. Ini sama, ada harganya dan juga. Nah, ini ada harganya. Jadi dia menawarkan untuk satu logo itu harganya 300.000 gitu. Coba kita buka projectnya, kita klik langsung aja, membutuhkan jasa desain logo untuk brand kesehatan. Nah, ini ada keterangannya. Jadi satu logo dihargai 300.000, ada 66 orang yang sudah mengajukan penawaran, dan terakhir tanggal 20 April. Nah, deskripsi pekerjaannya, dia butuh pembuatan logo brand, yang lain-lain bisa dibaca. Jadi dia minta logonya itu ada arti ya, atau ada maksud dari balik logonya itu yang menggambarkan deskripsi yang ada di pekerjaan ini gitu. Nah, kita bisa langsung daftar untuk pekerjaan ini. Ini ada beberapa orang aplikan sama kayak sebelumnya. Nah, ini kalau kita masuk ke situs Indonesia ya, jadi cuma dihargain 300.000. Sekarang coba kita lihat ke situs luar negeri ya. Situs luar negeri itu coba kita buka freelancer.com ya. freelancer.com. Kita buka paling atas. Nah, tampilannya sebenarnya hampir sama ya, cuman bedanya ini ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini coba kita lihat harga yang ditawarkan ini. Website 300 USD, kan mahal banget ya. Graphic design 100 USD. Nah, logo desain 50 USD. Kalau kita cek yang tadi cuma 300.000, kalau di sini dia menawarkan 50 USD. 50 USD coba kita hitung. 50 kalau kurs dolar itu 15.000. Nah, dia menawarkan harga 750.000 untuk